Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai makanan dan sistem pencernaan. Tapi ini part satu kita akan membahas mengenai dan juga kita lanjut ya. Kamu adalah yang kamu makan. Apa sih maksudnya? Jadi orang itu kriteria ya yang ideal gantung apakah kamu makanan gorengan banyak, apakah sayur ataukah kamu junk food ya. Dan biasanya kalau orang yang tubuhnya ideal itu biasanya makanan makanan yang sehat gitu ya. Dan sangat jarang mereka makan gorengan maupun yang makanan fast food. Nah, ayat Al-Quran tentang makanan gitu ya, dalam ajaran Islam ini makanan dan minuman yang dikonsumsi ya khususnya umat muslim itu tidaklah bebas namun harus selektif, ya ini halal sesuai petunjuk Allah dan dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis serta baik, sehat maupun toyib. Nah, pengertian makanan ini menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan maupun yang lainnya. Nah, di sini ada surat Al-Isra contohnya ya, dalam ayat 91 ini mengenai anggur dan surat At-Tin pada ayat pertama ini mengenai buah tin. Misalkan dalam surat An-Nahl ayat 68 ini berbicara tentang mengenai madu. Dan mengenai Al-Waqiah ayat 29 ini mengenai buah pisang. Dan habatus sauda ini ada pada hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dan juga kurma ini pada surat Maryam ayat 25, dan jahe ini surat Al-Insan ayat 17, dan zaitun pada surat Al-An'am ayat 99, dan 5 pada surat Al-An'am ayat 99, timun dan bawang pada surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Nah, makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata to'am, bentuk tunggal dari at at athima. Kata kati to'am dalam Al-Quran ini bersifat umum ya, ini setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Nah, pada surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi makan dan minum juga itu harus memiliki takaran yang dimana nantinya kelebihan buruk dan kekurangan juga akan buruk juga nantinya. Dan kita sebagai manusia ini harus makan sesuai dengan kebutuhan kita saja gitu ya. Nah, selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 57, dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Oke, maksudnya apa? Contoh, misalkan kamu ini orang yang sehat gitu ya, bisa makanan apa aja. Tapi akan lebih berbahaya jika ketika kamu sedang sakit gitu ya, itu misalkan darah tinggi, makan daging yang banyak gitu ya. Nah, si daging ini itu bisa menyebabkan kamu darah tinggi, dan di sini makna dari menganiaya diri mereka sendiri karena kamu tidak tahu larangan makanan apa yang tidak baik buat dirimu sendiri gitu ya. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 168, hai sekalian manusia, makanlah hal yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini kita sebagai manusia ini mencari makanan itu yang halal dan tidak mengambil makanan orang lain. Contohnya mencuri makanan gitu ya, motel makanan gitu kan nggak baik gitu ya. Nah, di sini kita harus mencari makanan itu yang sesuai dengan anjuran dari Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, selanjutnya pada surat Al-Maidah ayat 88, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi ini masih hampir sama dengan Al-Baqarah ayat 168 ya. Cari makanan yang halal ya. Kita mencari makanan itu ya jangan coba-coba dari hasil maling gitu ya. Ini kan tidak baik juga gitu. Apalagi dari hasil korupsi ya.
Nah, dari hadis riwayat At-Tirmizi ini, tiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Jadi jelas-jelas ya, kalau misalkan kita mencari makanan itu, ya janganlah yang haram ya, karena misalkan yang haram itu aja sifatnya itu akan sama dengan apa yang mereka cari. Nah, pada surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, surat Al-A'raf ayat 31 ini masih sama maknanya atau kandungannya ini dengan surat Al-Baqarah ayat 57 gitu ya. Nah, selanjutnya pada surat Al-Madinah ayat 3 di sini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, di sini jelas-jelas ya kalau makanan itu ada juga nih larangannya dan larangannya ini nantinya akan baik bagimu. Kenapa? Karena nantinya misalkan kalian makan bangkai tentu aja ada virusnya ya. Entah virusnya dari lalat, bilatung, atau apapun. Dan darah juga itu akan berbahaya bagimu karena darah hewan itu masih belum tahu banget gitu ya sampai sejauh mana ia terdapat virus tuh. Nah, selanjutnya pada hadis riwayat Imam Ahmad dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa gitu ya. Ikan dan belalang ya. Kita misalkan berlogikakan saja, ikan kan kalau bisa ditangkap sama kalian dari laut menuju darat tentu saja dalam keadaan mati gitu ya. Ini masih dihalalkan. Nah, dari hadis riwayat Abu Dawud gitu ya, Rasulullah berkata, apa yang dilemparkan atau dibawa ke pantai oleh laut, maka makanlah, dan apa yang mengapung, maka janganlah memakannya. Nah, kenapa sih ikan yang mengapung itu bisa mungkin jangan kalian makan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang namanya sifat racun gitu ya, dan tidak diketahui oleh manusia, maka harus diteliti terlebih dahulu. Makanya kenapa ikan yang mengapung itu jangan dulu kalian makan sebelum nantinya ada sumber-sumber yang terpercaya bahwa ikan itu sehat. Nah, selanjutnya pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, ini larangan bagi kita kayak meminum khamar, jelas-jelas memabukkan. Kenapa memabukkan haram? Nantinya itu akan merugikan orang lain. Entah itu nanti kalian mukul orang lain secara tidak sadar dan apapun yang merugikan orang lain, bukan hanya diri kamu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Kamu adalah yang kamu makan. Nah, coba pilih dua makanan sesuai seleramu gitu ya dari A sampai F. Udah? Oke, kalau udah kamu pilih, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah gorengan. Jika kalian memilih makanan A, dapat disimpulkan bahwa kalian ini tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Kalau kalian memilih B atau buah-buahan, berarti kalian ini masih peduli dengan kesehatan kalian. Nah, sedangkan mie instan ini yaitu kalian ingin sesuatu yang cepat dan praktis dan bisa dibilang kalian belum cukup peduli dengan kesehatannya. Belum cukup peduli sama tidak terlalu peduli itu beda ya. Kalau tidak terlalu peduli ya udah diabaikan saja, tapi kalau belum cukup peduli berarti kalian masih makan tapi ada manfaatnya walaupun sedikit ya. Nah, selanjutnya adalah gado-gado. Nah, gado-gado ini berarti kalian masih sadar dengan kesehatannya karena apa? Di dalam gado-gado tentu aja ya ada sayur-sayuran. Nah, apalagi nih yang yaitu nasi Bali ya. Jika kalian memilih nasi Bali gitu ya, yang terdiri dari nasi, sayur dan lauk-lauk, kalian ini juga sudah sadar dengan. Dan yang terakhir adalah burger. Jika kalian memilih makanan burger dan kentang goreng, itu menandakan bahwa kalian orang yang suka dengan hal-hal yang praktis, enak tapi tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Mari koleksi diri sendiri ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu makan? Di dalam makanan itu ada yang namanya zat. Dan di zat ini adalah fungsinya untuk berkembang dan memperbaiki sel ataupun jaringan. Ada juga sebagai sumber energi, yaitu sumber penyusun tubuh. Kalau nggak ada energi, kita itu akan lemas gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika makanan diubah menjadi energi, energi yang dilepaskan ini diukur dalam satuan kalor. Maksudnya apa? Ketika kalian makan gitu ya, dan makanan itu berubah menjadi sebuah energi, nah itu yang dinamakan
ya. Energi itu misalkan kalian gerak gitu ya, itu energi. Nah, kebutuhan kalori ini dipengaruhi oleh yang namanya usia. Itu aja, kalian kan udah remaja ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan anak-anak, tentu aja makanan kalian ini lebih banyak kebutuhan kalorinya dibandingkan dengan anak kecil gitu ya. Jenis kelamin. Nah, ini kebutuhan kalori anak laki-laki lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan kalori anak perempuan. Aktivitas, kebutuhan kalori aktivitas, misalkan kalian hanya rebahan aja, tentu aja kebutuhan kalorinya sedikit. Berbeda dengan aktivitasnya seperti naik turun tangga. Wah, kalau udah naik turun tangga, kebutuhan kalorinya tentu aja makin banyak. Nah, berat badan. Makin kalian memiliki berat badan yang besar, maka kebutuhan kalorinya pun akan semakin besar ya. Ini menyangkut juga dengan yang namanya daya tampung dari lambung. Selanjutnya, serta kondisi kesehatan. Kalau kondisi kesehatan kalian masih bugar prima, tentu aja kebutuhan kalorinya akan semakin besar. Berbeda jika saat kalian lagi sakit gitu ya. Kebutuhan kalorinya kalian kan jarang makan, jadi jarang makan. Tentu aja kebutuhan kalorinya akan semakin berkurang gitu ya. Nah, seorang siswa remaja seperti kalian ini membutuhkan sekitar 2000 sampai 2500 kalori per harinya. Ini untuk siswa SMP gitu ya, antara umur mungkin ada yang 11 sampai 13 tahun gitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan kalori remaja laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan remaja perempuan. Nih, dari jenis kelamin ya tadi. Selanjutnya, mari kita lihat, kalian coba hitung kalori sarapan pagi kalian aktivitas 2.1 dengan misalkan nama kalian misalkan namanya Rizky gitu ya. Makan nasi uduk ternyata 260 kilokalori dan misalkan teh manis itu 55 kilokalori. Nasi goreng misalkan 333 kilokalori. Air putih misalkan 0 kilokalori dan ketoprak misalkan 824,3 kilokalori dan kopi ini adalah 231 kilokalori. Ini kopi yang pakai gula ya. Nah, ditotalin sama kalian misalkan totalnya itu 2500 kilokalori. Makanan yang saya makan ini mencukupi kebutuhan kalori saya. Ini hati-hati ya, ini jumlahnya ini masih ngasal aja, tapi kalian kalau hitung itu mungkin lebih masuk ya. Nah, selanjutnya, apa itu nutrien? Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nah, ada 6 kategori nutrien. Itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan juga terakhir adalah air. Ini adalah jenis-jenis bernutrien. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama yaitu nutrien karbohidrat gitu ya. Nah, orang Indonesia ini kalau belum makan nasi nggak disebut makan, tapi ngemil gitu ya. Nah, tidak semua karbohidrat itu buruk untuk kesehatan, tergantung jenisnya. Mari kita bahas karbohidrat. Karbohidrat itu kan kita bisa ngambil dari nasi, dari sagu, dari roti, dari sereal, dari jagung, dari mie, dari ubi. Ini kalian bisa mencari karbohidrat dari sini. Dan karbohidrat manusia itu cukup tinggi sebagai sumber energi kalian. Selanjutnya, fungsi karbohidrat apa? Yaitu memberikan energi ya tadi ya. Bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh, menunjang fungsi otak. Nah, bahaya berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat sama seperti tadi ya pada surat Al-Qur'an bahwa yang berlebihan ini tidak baik gitu ya. Nah, ya, dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes gitu ya. Tanda terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat ini adalah akan menyebabkan cepat kelelahan, pusing, lalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta akan timbul jerawat. Nah, ini ada beberapa hierarki makanan yang harus kalian lihat ya. Kalau misalkan buah itu 3 sampai 5 porsi aja. Untuk sayuran 2 sampai 3 porsi aja. Sumber protein nabati itu 2 sampai 3 porsi aja. Sumber protein hewani itu 2 sampai 3 porsi aja, dan lemak dan minyak itu harus dibatasi, berikut juga dengan garam dan gula yang harus kalian batasi. Nah, selanjutnya karbohidrat ini dibagi dua, yaitu karbohidrat sederhana atau bisa dinamakan dengan gula, dan karbohidrat kompleks. Nah, kadang hidup itu seperti gula ya, memberi rasa manis ke kopi, namun yang dipuji adalah kopinya ya, begitulah hidup gitu ya. Nah, selanjutnya
karbohidrat sederhana kita bahas ya, atau disebut dengan gula. Gula merupakan sumber pendongkrak energi yang instan ya, dengan cepat. Kalau gula itu berproses menjadi sumber energi gitu ya. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kalian. Nasi yang kalian makan ini akan dipecah dalam sistem pencernaan kalian ini menjadi bentuk sederhana yaitu glukosa. Tapi jangan terlalu sering menghangatkan nasi, dia akan menyebabkan banyak glukosanya. Nah, inilah yang akan menyebabkan diabetes. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini merupakan rantai panjang molekul gula. Contohnya pati atau starch ya. Ini ada nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung dan serat. Nah, di sini juga ada pati, sumber energi yang tahan lama gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut lagi. Serat. Serat ini merupakan bahan baku dinding sel tumbuhan. Nah, ini masih termasuk bukan nutrisi gitu ya. Fungsi serat apa sih? Yaitu saluran pencernaan yang sehat akan meningkatkan kekebalan tubuh kita dari melawan penyakit gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah makanan karbohidrat. Di sini ada nasi, ubi, sagu, jagung, singkong, dan juga roti. Di sini ada, kalian bisa lihat ada kalorinya per 100 gram. Kalian bisa menghitung-hitung nanti ya kebutuhan kalori kalian setiap hari gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari protein gitu ya. Nah, protein ini berfungsi sebagai membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Konsumsi protein yang harus kalian konsumsi ini paling sedikit adalah 10% sampai 35% dari kalori harian. Misal, remaja, tadi kan minimalnya itu membutuhkan 2000 kalori per harinya. Berarti kalau misalkan 10%-nya aja, itu kan berarti butuhkan 200 kalori untuk proteinnya. Nah, kalian bisa dilihat di YouTube di sini, fungsi dari protein dan protein itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, sekarang ada 20 asam amino. Yang 11 ini diproduksi oleh tubuh dan 9 lagi ini tidak diproduksi oleh tubuh, melainkan asam amino esensial. Nah, dari mana dapatnya? Itu dari telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan juga ikan. Nah, ini adalah gambaran berapa sih kalori per 100 gramnya. Kalau ikan gurame aja 125 kalori per 100 gram, daging sapi 250 kalori per 100 gram, dan 77 kalori per 100 gram ini untuk telur rebus, dan daging ayam itu adalah 167 kalori per 100 gram. Nah, selanjutnya kita akan bahas lemak. Apakah lemak sesuatu yang berkonotasi buruk gitu ya? Ah, lemak ini akan selalu buruk bagi kita gitu ya. Atau sesuatu yang dapat menimbulkan penyakit. Oke, katanya gitu ya. Lemak itu 2 kali lipat lebih sebagai sumber energi dibandingkan dengan karbohidrat. Lemak ini juga itu sebagai tempat penyimpanan sumber energi. Jadi ketika kalian kekurangan karbohidrat, lemaklah yang menggantikan sumber energi dari karbohidrat. Nah, ini adalah contoh lemak ya. Lemak itu nggak selalu dari minyak, tapi ada dari daging yang bagian putih-putihnya nih, dan juga dari yang namanya alpukat, dari minyak zaitun, dan dari kacang-kacangan lain lemak itu. Nah, fungsi lemak apa? Yaitu memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Oke, kita asumsikan gini, kalau misalkan daging gitu ya, daging kalian tanpa lemak, wah, itu kalau misalkan dipukul sekali, mungkin perut kalian akan terasa sakit. Tapi ini lemak fungsinya adalah menahan benturan atau pukulan dari orang lain gitu ya. Walaupun kalian ini pukul ini sangat buruk gitu ya, kan suka memukul-mukul orang lain gitu ya. Nah, fungsi lemak apa? Isolator untuk mempertahankan panas tubuh. Apa jadinya tubuh kita jika tidak ada yang namanya lemak? Itu aja, tak kedinginan ya. Ketiga adalah membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut gitu ya. Tanpa lemak, kulit kita ini akan lembab dan akan menyebabkan entah itu iritasi, gatal-gatal, dan munculnya ketombe dan lain hal gitu ya. Serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Nah, ini kita akan bahas lagi selanjutnya. Pasti sel membran gitu ya. Oke, jenis-jenis lemak. Lemak itu ada lemak jenuh, yaitu dari daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu.
Jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat, penyakit jantung serta diabetes tipe 2 juga akan ada. Nah, selanjutnya lemak tak jenuh. Oh, bukan jenus ya, tapi jenuh. Nah, lemak baik. Nah, ini sebutnya lemak baik. Ternyata lemak itu ada yang baik dan juga ada yang kurang baik. Seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Ini termasuk lemak yang baik. Fungsinya apa? Yaitu mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh. Yang kedua adalah mampu mengontrol kadar insulin. Dan yang terakhir adalah kadar gula dalam darah. Sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2. Jadi lemak jenuh dilawan dengan lemak tak jenuh gitu ya. Nah, selanjutnya jenis lemak yang ketiga adalah lemak trans. Nah, ini lemak makanan yang digoreng. Jika makanan berlebihan lemak trans, maka timbullah penyakit jantung dan juga kolesterol. Jumlah lemak trans jangan lebih dari 2% dari jumlah kalori harian. Jadi total lemak yang kita konsumsi ini harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kalian gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di label makanan itu disebutnya trans fat ya. Ini adalah lemak trans. Oke. Keempat adalah kolesterol. Fungsinya apalah? Yaitu membentuk bagian sel membran. Ini kolesterol ya, terus ini kayak gini nih, kolesterol. Ini salah nih. Yang diproduksi di dalam hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Ternyata hati kita juga ini memproduksi yang namanya kolesterol, itu lemak gitu. Nah, tingginya kadar kolesterol dalam darah ini dapat menyumbat pembuluh darah. Jadi harus cukupnya. Kalau banyak dia akan menyumbat namanya pembuluh darah. Kalau misalkan darahnya disumbat pembuluh darahnya, otomatis oksigen tidak dapat bekerja pada otak yang menyebabkan kemungkinan itu bisa stroke gitu, penyakit jantung. Hati-hati. Ini adalah jenis-jenis makanan yang kaya akan lemak, baik lemak baik maupun yang kolesterol gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita ada yang namanya vitamin. Apa sih vitamin ya? Kalian bisa lihat vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, dan vitamin K gitu ya. Nah, fungsi vitamin yang pertama adalah memelihara fungsi sistem tubuh kalian. Yang kedua adalah membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kalian. Yang selanjutnya adalah fakta beberapa vitamin ini dapat diproduksi sendiri di dalam tubuh seperti vitamin D yang dibuat di kulit ketika terkena paparan sinar matahari gitu ya. Hanya vitamin D. Nah, selanjutnya ini kalian bisa melihat ya, ternyata arti warna pada buah-buahan dan sayur-sayuran ini memiliki makna sebagai fungsinya masing-masing. Contoh, warna putih gitu ya nih, kayak misalkan bawang putih atau enggak lobak putih ya. Ini menjaga sistem pertahanan imun kita, ini menjaga stomach yaitu lambung, dan juga menekan kolesterol supaya rendah dan menjaga kesehatan hati atau healthy heart. Nah, bagaimana kalau warna kuning kayak misalkan jagung, jeruk gitu ya sama labu, itu fungsinya adalah menahan kolesterol gitu ya. Sama apalagi menjaga kesehatan jantung, menjaga sambungan antara tulang yang disebut dengan sendi, itu menjaga ya, warna-warnanya kalian bisa lihat ya. Jadi warna dalam tumbuhan dan sayuran itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya vitamin yang larut dalam lemak. Beberapa vitamin dalam larut dalam lemak ini maksudnya mereka dapat menyatu atau larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak. Ini contohnya vitamin jenis A, D, E, dan K ya. A ini adalah wortel, contohnya B ini adalah pisang, dan ini biji-bijian, dan C ini adalah stroberi, jeruk, dan bisa paprika. Untuk yang D ini dari jamur, ikan, dan telur. Yang vitamin E ini bisa dari tomat gitu ya. Vitamin K ini dari sayuran, ada dari brokoli gitu ya. Nah, selanjutnya vitamin yang larut dalam air. Nah, ini adalah contoh vitamin yang larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Ingat, kalian harus mengkonsumsi jenis vitamin ini setiap harinya karena tubuh sangat membutuhkannya. Contoh vitamin C serta vitamin D gitu ya. Vitamin D dan turunannya kayak B1, B2 itu
turunan dari vitamin B maksudnya. Kayak C1, C2. Ini kalian lihat nih vitamin turunannya gitu ya. Ada B1 sampai B berapa nih? B12 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya vitamin larut. Ya, fungsinya vitamin A itu memelihara kesehatan mata, vitamin D penyerapan kalsium, pembentukan tulang dan gigi, yang E ini antioksidan dan memelihara kesehatan sel, yang vitamin K ini pembentukan darah dan meningkatkan pertumbuhan serta kesehatan tulang, sedangkan vitamin D sebagai antioksidan perkembangan dan pemeliharaan sistem saraf, membantu dalam pembentukan energi, memelihara kerja sistem endokrin atau hormon dan memelihara fungsi organ hati. Sedangkan vitamin C ini sebagai antioksidan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya nih kalian bisa lihat ya fungsi-fungsi dari vitamin, misalkan B9 ini sebagai fungsinya paru-paru, B12 untuk menjaga kesehatan darah, B6 ini sebagai yang namanya ginjal ya, kidneys. Oke, dan fungsi misalkan vitamin K ini sebagai yang menjaga mulut kayak brokoli, dan lanjutnya vitamin C ini sebagai stomach atau lambung gitu ya, seperti pepaya, kesehatan lambung ternyata dari pepaya. Nah, selanjutnya mineral. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral atau person. Misal kita lihat ya, makanan yang mineral tinggi ada kacang-kacangan, telur, brokoli, daging, dan alpukat. Vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi. Jadi vitamin dan mineral ini tidak menghasilkan energi. Fungsi beragam mineral. Yang pertama adalah mineral besi sebagai fungsinya untuk sel darah merah. Sedangkan kalsium ini untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi kalian. Sedangkan magnesium fungsinya adalah untuk memelihara otot dan sistem saraf gitu ya. Nah, terakhir adalah air. Air merupakan nutrisi yang paling penting dikarenakan 70% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Fungsi air dalam tubuh adalah untuk mengatur suhu tubuh agar normal dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme, yaitu apa? Urin. Yang kedua adalah untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, keadaan normal manusia ini mengkonsumsi airnya itu adalah 2 liter per hari. Sebisa mungkin jangan kurang dari 2 liter. Karena apa? Yang namanya air ini kan fungsinya untuk menjaga organ tubuh. Kalau misalkan kekurangan air, ya tetap aja nanti organ tubuh kalian ini akan semakin menuanya lebih cepat gitu ya. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan kutipan dari hadis riwayat Bukhari. Ada dua nikmat yang di dalamnya. Banyak orang tertipu, yaitu sehat dan sedang. Maka dari itu jagalah kesehatan kalian sebelum kalian merasakan sakit gitu ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.